Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Sabto Haji. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas yaitu UTS. Berikut soal-soalnya. Langsung saja kita ke pemrograman. Kita buat file baru. Kita namakan dulu filenya di sini. Save. Ya, sudah. Langsung saja kita ke penugasan pertama. Itu jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur di atas 7 tahun atau sama dengan bisa diterima. Ini menggunakan konsep if dan else. Langsung saja ke sini. Input. Salah. Dalam kurung. Anak, bapak, dan bapak atau ibu ya. Ibu. Karena di sini kita akan mengambil datanya itu integer atau angka. Ini kita bisa tambahkan di depannya itu integer. Nah, seperti ini. Oke. If-nya itu kalau usia di atas 7 tahun atau sama dengan 7 tahun itu bisa diterima. Berarti print selamat anak bapak atau ibu memenuhi persyaratan. Jadi kalau di bawahnya kan di bawah 7 tahun nggak bisa, berarti kita langsung pakai else-nya aja. Else-nya itu mohon maaf anak bapak atau ibu, print mohon maaf anak bapak atau ibu belum memenuhi syarat 7 memenuhi 2 belum, dan 8 harusnya masuk ya. Oh, ini jawaban 1 tuh ya, kita tulis dulu di atasnya. Jawaban ya 1A. Terus kita ini nomor 1B. Jawaban 1B. Program menentukan grade nilai pakai
if else grade nilai. Nilai ini karena kita ambil nilai kan sih pakai data integer sama nih, integer input dalam kurung masukkan nilai ulangan harian Anda. Jadi kan di sini 1 sampai 100. Berarti batas bawahnya itu 1, batas atasnya 100. If kita buat nilai, if nilai 90 sampai 100, berarti 90 di atas sama dengan 90 sampai di bawah sama dengan 100 untuk batas atasnya. Print grade nilai Anda A. Coba jalankan. Ini belum di komen, lupa. Komen dulu aja nih. Kita udah selesai kok yang ini. Scan error dia. If nilai di atas 90 tapi di bawah 100. Ini ikut pesan gak ini? Nah, coba. Ini kasih spasinya. 100 harusnya A. 90 juga harusnya A. Coba kita. Nice. Kita ada batas atasnya itu maksimumnya 100. Kalau dia di atas 100 dia nggak bakal ngeprint apa-apa. Lalu elifnya kita buat nilainya dari berapa ya? 80 aja. If nilai di atas sama dengan 80. Ini B. B-nya lebih gede. Bikin elif lagi. Nilai di atas berapa? 70 aja. 60 lah. 60 mana sih? 60 di atas sama dengan 60. Sama dengan di atas sama dengan 60. Ini ABC. Ini C. Lalu bikin apa lagi ya? ABC sampai D. Berarti yang terakhir. Berarti kan batas minimalnya tuh kan berapa? 1 ya. Di elif di atas sama dengan 1 tapi di bawah sama dengan 59. Di bawah sama dengan 59 itu grade nilainya D. Grade nilainya D. Saya tetap berjalan.
Kalau kita masukin 1 itu D. Batas bawahnya, batas maksimal kan 100 ya harusnya. Kita masukkan 100. Oke. Kita jalankan lagi. Misalkan kita isi berapa? 59. Selain itu D. Ya. Oke. Udah berhasil. Lanjut lembar berikutnya aja ya, biar nggak memakan durasi. Oke. Hapus saja. Ini contoh pemrograman pengulangan for dan while, looping for dan looping while. Komen dua for ya. Ya, dua for penggunaan loop for. Ini bisa pakai list, bisa pakai range juga. Kalau misalkan kita pakai list, kita bikin dulu misalkan buah. Kita buat dulu buahnya itu ada apa aja. Kita bikin 3 aja ya. Apa ya? Nanas mungkin. Habis itu ada nanas, apa lagi ya? Mangga mungkin. Lalu ada pepaya. Kita bisa menggunakan pengulangan for rujak in buah. Itu kita bisa print menggunakan f-string, biar gampang ya. Taruh ini dulu. Buah contoh buah rujak biasanya itu dalam awal itu biasanya rujak, karena sini rujak nilainya sama dengan buah. Kita pakai f-string di depan. Apakah tercetak kawan-kawan? Oke, contoh buah rujak nanas, contoh buah rujak mangga, contoh buah rujak pepaya. Itu for loop. Lalu ketika kita menggunakan while, komen 2 while, kita bisa buat pemrograman misalkan ID karyawan. Ketika while menghasilkan aksi false, dia akan mengulang-ulang terus. Misalkan kita buat ID karyawannya itu 1, 2, 3, 4. While ini yang salah ya. Itu menggunakan tanda seru lalu sama dengan, berarti ini tidak sesuai gitu ibaratnya, not equal, tidak sesuai dengan ID karyawan, maka dia akan mencetak print ID karyawan Anda salah. Kita bikin input dulu. Masukkan ID. Masukkan ID sama dengan input dalam kurung masukkan ID karyawan Anda. Ini ya,
karena ID-nya pakai angka ya, lagi-lagi kita pakai integer lagi, data integer. Masukkan ID, while masukkan ID itu tidak sama dengan ID karyawan, dia akan mencetak print ID karyawan Anda salah. Lalu dengan dilanjutkan pemrograman ini. Ketika dia masukin di sini benar, kita akan lanjut ke pemrograman berikutnya atau perintah berikutnya. Misalkan kita perintahkan, kita mencetak print selamat Anda berhasil login. Coba kita ini dulu ya, kita komen dulu aja deh biar nggak ngeganggu nih. Apa nih? Wih, kedouble. Apa lagi nih? Selamat Anda berhasil login. Kenapa nih? ID karyawan Anda 134, masukkan ID. Masukkan ID karyawan Anda. ID karyawan Anda salah. Masukkan ID. Oh, salah ini. Sini cuy. Oke. Misalkan kita masukin ID yang salah dulu ya. Yang asal aja. Dia akan mengulang lagi. Kita masukin lagi, kalau salah dia akan mengulang terus sampai kita masukin ID karyawan yang benar atau kita masukin perintah yang true. Tadi perintah true-nya berapa? 1 2 3 4. Kita masukin 1 2 3 4. Ketika kita masukin sesuatu yang true, dia akan menjalankan ke perintah berikutnya. Dia tidak akan mengulang-mengulang terus di sini. Oke, mungkin di sini sudah cukup. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Karena durasi juga. Oke, kita hapus dulu aja. Nah, yang ini nomor 3 terakhir ya. Tapi berenak nih. Gak apa-apa, kita kerjain satu-satu. Buatlah list dengan ketentuan sebagai berikut. Ini kerekam kan ya? Kerekam. Ini ibu membeli 6 jenis sayuran. Oke, kita buat dulu. Comment 3A. Ibu membeli 6 jenis sayuran. Kita buat dulu. Sayuran. Belanjaan aja deh. Belanjaan ibu. Belanjaan aja. Yang gampang. Belanjaan sama dengan dalam kurung 6 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Oke. Sayurannya apa aja nih? Ini kan ada terong, brokoli, wortel. Berarti kita jangan masukin terong, brokoli, dan wortel. Kita masukin contohnya sawi mungkin, terus ada pakcoy mungkin, lalu ada selada, misalkan bawang merah mungkin, bawang putih, lalu yang terakhir cabai, gitu aja lah, gampang. Kita print bawahnya, print dalam kurung belanjaan. Nah, ini dia belanjaan ibu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belanjaan ibu ada 6.
Ibu membeli 6 jenis sayuran, tadi udah. Dalam perjalanannya keliling ibu menambahkan terong dan wortel. Dalam perjalanannya ibu menambahkan terong dan wortel. Ketika memasukkan data ke dalam list itu bisa menggunakan dua, yaitu append dan insert. Kalau append dia bakalan nambah tapi di akhir. Kalau insert kita bisa mengatur ingin ditambahkan di indeks keberapa. Kita contohkan dulu menggunakan append. Gini aja. Belanjaan titik append. Pertama nambahin apa? Nambahin terong. Tuh terong. Nah, ini dia bakalan nambah. Belum kita print. Nah, terong nambahnya di akhir. Terus yang kedua ibu nambahin apa tadi? Wortel ya? Ya, wortel. Misalkan saya mau nambahin wortel tuh di mana ya? Ntar dulu ini. Kita run dulu. Saya mau menambahkan wortel tuh di depan pakcoy, di belakang selada. Itu indeks keberapa? Ke 0, 1, 2. Indeks kedua dengan cara belanjaan titik insert dalam kurung indeks kedua isinya wortel. 0, 1, 2 ya, depan selada belakang pakcoy depan selada. Nih, di tengah-tengah sini nih, nanti nih. Tengah-tengah sini. Itu bakalan isi wortel. Bam. Wortel ditambahkan. Ya. Oh, itu udah ke 3B ya? Berarti ini kita ini nih. 3 komen 3.b. Lalu berikutnya 3.c. Kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Sayuran pertama tuh apa? Kita lihat. Sayuran pertama tuh sawi diganti dengan brokoli. Sayuran pertama dengan brokoli. Sayuran pertama dengan brokoli. Ibu mengganti sayuran pertama dengan brokoli. Caranya menggunakan belanjaan. Itu indeks ke berapa? 0 ya. Sayuran pertama itu 0. Diganti dengan pakai apa ini ya? Pakai dalam kurung nggak sih? Oke. Sawinya tergantikan oleh brokoli. Sawi tergantikan oleh brokoli. Nice, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu tadi 3D ya? Oh, ini 3D sekarang. Di tengah perjalanannya, ibu kehilangan sayuran yang kelima. Di tengah perjalanannya, ibu kehilangan sayuran kelima. Di tengah perjalanannya, ibu kehilangan sayuran yang kelima. Sayuran kelima itu apa? 1, 2, 3, 4. 2 ke 4, bawang merah. Ibu kehilangan bawang merah, berarti bawang merah tuh ada di indeks tuh 2, 3, 4, 5.
di indeks keempat ya, bawang merah. Berarti kita pakai remove indeks keempat. Belanjaan titik remove indeks keempat. Bisa nggak kayak gini? Kan bawang merah yang harus hilang ya. Tuh 2, 3, 4, 5 bawang merah harusnya hilang. Oh, nggak bisa. Atau gini ya. Oh, enggak. Remove. H. Indeks keempat. Wow, gimana nih? Belanjaan remove indeks keempat. Lalu just kita charger dulu guys. Ini berapa menit nih? Udah 26 menit. Gimana ya ngapusnya? Belanjaan remove. Remove dalam kurung ternyata seperti itu guys. Benarkan sayuran kelima tuh bawang merah 1, 2, 3, 4, 5. Bawang merahnya hilang, tinggal selada langsung ke bawang putih. Oke. Kita lanjut ke itu salah. 3 itu apa salah? Tampilkan sayuran nomor 2 dan nomor 3. Sayuran nomor 2 dan nomor 3 berarti ada di indeks 1 dan indeks ke-2. Kayak gini aja. Print dalam kurung indeks ke-1. Indeks ke-1 print oh ya 23 berarti indeks ke-1 sama indeks ke-2. Nggak bisa. Print. Oh iya salah, ini kan print. Coba. Bisa nggak nih? Oke. Apa itu belanjaan kedua dan 3? Pakcoy dan wortel. Dia ada di indeks ke-1 dan di indeks ke-2. Oke. Itu buat jawaban nomor 3E. Tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Lanjut berikutnya soal nomor 3F. Tampilkan semua nama-nama list dengan perulangan while loop dan for loop. Beranak juga nih. 3F.
pakai yang apa dulu ya? For loop dulu deh, gampangan. For loop dulu. Itu pakai ini nih. For misalkan sayuran, in belanjaan, dia bakalan ngeprint ibu membeli titik 2 lalu sayuran ini pakai F string depannya nih, kita gak apa nih oh ini nggak bisa nih, ini komen aja lah biar gampang. Nice. Ini yang menggunakan for loop ya. Ibu membeli brokoli, ibu membeli pakcoy, ibu membeli wortel, membeli selada, membeli bawang putih, membeli cabai, membeli terong. Lalu berikutnya menggunakan while loop. Wih, agak lumayan ribet nih yang while loop nih. Kalau i kurang dari 0 while i kurang dari 0 sama dengan gimana ini ya, lupa. While i kurang sama dengan gimana ini ya, while i loop while ini ya, while gimana ini ya, lupa. While sama dengan 0 sama dengan 0 well ketika i sama dengan 0, i kurang dari 1, i kurang dari jumlah belanjaan ketika i sama dengan 1, i berarti kan lebih kecil daripada belanjaan ibu kan ada lebih dari 1 ya, berarti ini salah, berarti dia bakalan ngeprint
ngeprint sama aja kayak atas. Oke, F string ibu membeli sama dengan titik 2, pakai belanjaan aja lah, belanjaan kan i nya kan 0 ya, i nya itu 0, i nya itu 0, jumlah belanjaan ibu kan ada kan, ibu belanja kan, berarti ini pernyataan yang salah, berarti dia akan terus mengulang sampai jumlah belanjaan yang ibu beli itu benar, dia baru akan melanjutkan ke perintah berikutnya. Berarti i ditambah 1, i ditambah sama dengan 1 kan, jadi 1 2 ya. Coba ini berhasil gak? Semuanya ya. Kok cetak semua ya? 1 2 3 4 5 6 7, ibu beli 7 berarti ya. Wah iya, ini ngapa belanjaan? F string i F string i. Coba. Nggak mungkin kan pakai string, F string. Tetap begini ya. Tambahin listnya itu. Oke, berhasil. Tapi pakcoy semua yang gue beli. Pakcoy semua ya, belanja ibu dia. Kok ini 1, ini i. Astaga, indeks ke 1 main di print makanya. Nah, baru benar. Oke, lanjut ke nomor berikutnya guys. Karena durasi semakin berapa nih? 38 menit. Yuk, apa nih nomor berikutnya? Tampilkan panjang list berupa jumlah sayuran. Yuk beli. Oke. Kita nomor 3 EFG ya, bener 3G ya. Oke, nomor terakhir guys. Nah, itu minta apa? Jumlah ya, jumlah sayuran yang beli. Kita print dulu belanjaan. Terus ini kita akan coba ini jalan enggak? 1 2 3 4 5 6 7, ibu beli 7. Jadi jawabannya harus 7 ya. Caranya dengan print pakai len belanjaan. Gimana ya? Pakai sama dengan enggak ya? Oh enggak. Gimana ya?
Harusnya kayak gini bisa langsung. Tuh. Harusnya kayak gitu bisa langsung deh. Mana ya? Hmm, cuma pakai lem doang kan. Coba. Masa harus 2 kali gitu? Print dalam kurung jumlah. Nah, masa harus 2 kali gini? Seharusnya bisa deh. Lu online belanjaan. Begini. Nggak bisa. Belum tambahin akhirnya. Wah, nggak bisa. Nah, gimana ya? Pakai lem belanjaan. Ya mungkin kayak tadi aja guys. Jumlah sama dengan len dalam kurung belanjaan. Ini print dalam kurung jumlah. Ya, ibu membeli 7 macam sayuran. Ya, mungkin sekian UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.